Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dear people who watch this video. Jadi malam ini spesial banget karena aku bakalan ngobrol sama adik kesayanganku yang bernama Farhan. Jadi kita bakalan ngobrol nih sama Farhan yang sekarang kelas berapa Farhan? Kelas 10 Kelas 10 di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Wow. Nah, for your information guys, Farhan ini selama sekolah dari SD sampai SMP dia tuh sering banget ikut lomba English speech. Ya bener. Dan udah berapa penghargaan yang Farhan dapetin? Kalau dari selama SMP 3 tahun, alhamdulillah udah 15 penghargaan. Wah, kemarin itu sempet dapet piala Gubernur Sumatera Selatan. Dan yang terakhir ini Farhan menang apa sih? Dan yang terakhir itu kemarin tingkat nasional, alhamdulillah dapet favorite winner untuk English speech competition juga. A thousand old men are just able to dream, but a young man are able to change the world. Suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, let me introduce myself first. My name is Muhammad Farhan Pratamsusilo, and now I'm proudly happy to present my speech entitled How COVID-19 would affect the future of youth in Indonesia. COVID-19, a simple disease, but a huge disaster. Keren banget kan guys. Kita tuh bakalan nanya-nanyain Farhan nih gimana caranya belajar English speech kayak gitu. Jadi awalnya Farhan bisa tertarik English speech itu pada saat umur berapa? Pada saat kelas 6 SD sih. Kelas 6 Kelas SD. 6 SD udah tertarik banget sama namanya English speech. Karena kan lihat ya namanya Yuk Sasa tuh kan pinter banget kalau misalnya ngomong pakai bahasa Inggris gitu Wow. guys. Dan juga lihat Barack Obama, ngeliat pemimpin-pemimpin besar yang berbicara di depan umum menggunakan bahasa Inggris tuh kayak kelihatannya keren gitu guys. Dan Memang bener-bener berisi. memang bener-bener berisi omongannya. Jadi kayak lebih tertarik aja untuk belajar yang namanya public speaking. Oh gila ya, kamu kelas 6 SD tuh kamu tontonannya Barack Obama gitu Barack ya? Obama tontonannya. Kamu mendapatkan inspirasi dari pemimpin-pemimpin besar kayak gitu. Pemimpin-pemimpin besar. Nah, jadi waktu pertama kali Farhan udah mulai tertarik untuk English speech nih. Kemudian Farhan belajar English speech-nya itu sama siapa? Pertama otodidak ya, pastinya kan belajar sendiri, ngeliat video Barack Obama tadi kan seperti yang udah disebutin di awal. Pastinya belajar sama papa, mentor pribadi. Itu mentor pribadi yang sangat kejam. Terus belajar dimentorin juga sama guru sekolah sih, karena kan suka ikut lomba dari SMP, pasti juga ada tanggung jawab dari sekolah. Karena itu lombanya kan mewakili sekolah dan membawa nama sekolah juga. Pastinya ada mentor dari guru-guru di SMP gitu. Oke. Metodenya papa ngajarin Farhan kayak gimana? Metode papa ngajarin Farhan itu bukan menghafal sih, sebenarnya kayak lebih kita memahami apa isi dari materi yang akan kita bawakan besok. Malam sebelum tampil memang benar-benar dihajar, dilihat seberapa kita menguasai materi itu. Besoknya udah nggak pegang teks lagi, udah santai. Jadi sambil nunggu giliran tuh nggak baca teks, nggak ngafal teks segala macam. Jadi kayak memang udah relax di situ. Jadi pas tampil memang benar-benar hilang nervous, memang benar-benar kita pede dan kita yakin dengan kemampuan diri kita. Oh, jadi kejamnya cara papa ngajarin Farhan akhirnya jadilah seperti ini. Iya, alhamdulillah Kak. Memang terkadang kejam itu penting ya, tapi Iya.
dalam tanda kutip kejam itu penting. Karena itu yang lebih mendorong kita pada akhirnya dan sampai kita benar-benar menguasai menguasai apa passion dan skill yang kita punya ya, kayak gitu bener kan. banget. Oke. Pertama kali Farhan ikut lomba berarti kelas 6 atau gimana? Enggak, kalau pertama kali ikut lomba English speech. English speech. Untuk English speech itu pertama kelas 7. Kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP. Oke, jadi mulai mengenal tuh di kelas 6 SD, kemudian langsung take action Di kelas Show 7 up SMP. di Tapi kelas 7 sebenarnya SMP. dulu sebelum English speech, barang kan ada basicnya speech, Indonesian speech, terus dai dan daiyah. iya, sering-sering aja. Sering banget. Terus kadang Islamic speech juga gitu. Kayak gitu sih, memang bergelut di beberapa bidang public speaking, storytelling juga. Storytelling. Nah gini ya Farhan ya, Farhan kan dalam 3 tahun itu ya, dari kelas 7 SMP sampai sekarang tuh kan banyak banget tuh penghargaannya, dari yang mulai tingkat kota, tingkat provinsi, sampai udah ke tingkat nasional gitu. Pernah nggak sih dalam Farhan ngikutin lomba itu kalah gitu? Atau memang selalu menang terus? Pastinya pernah dong kalah. Ya, gimana Mungkin tuh kan ceritain? kita jalannya selalu lurus terus. Ya pastinya kalah. Mungkin memang mungkin ada yang lebih bagus daripada Farhan kan. Gitu ya. Paling ya kita sedih tuh pasti. Sedih, kecewa, bahkan kesel banget kayak gitu kan dengan pengumuman yang kita udah latihan, udah berharap banyak, membawa nama sekolah, membawa nama keluarga, membawa nama diri kita sendiri, bahkan membawa nama kota kemarin, tuh kalah gitu pada saat pengumuman gitu kan. Pasti sedih, tapi Farhan belajar dari kesalahan gitu. Dilihat apa sih kurangnya gitu, terus lihat apa sih lebihnya dari yang juara ini gitu. Jadi kita bisa ambil banding dari materi kita, dari cara pembawaan, dari actionnya kita. Jadi kita memang belajar dari kesalahan. Jadi untuk seterusnya kita membenahi kesalahan. Jadi nggak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Ini Farhan, pada saat misalnya Farhan mau ngikutin lomba nih ya, dan Farhan kan latihan tuh, itu mengganggu waktu belajar yang lain gak sih? Kalau dibilang mengganggu sih nggak terlalu ya karena kan ada jam-jamnya tertentu. Karena kalau misalkan Farhan lagi belajar, Farhan menggunakan seluruh kemampuan Farhan untuk belajar. Nggak ada yang namanya lomba-lomba. Kalau lagi lomba Farhan akan menggunakan seluruh kemampuan Farhan untuk lomba. Nggak ada belajar-belajar gitu. Jadi memang kayak lebih seimbang. Jadi kalau belajar kita belajar, masanya lomba kita memang lomba. Jadi kita bisa selalu maksimal ya. Jadi kita harus melakukan maksimal dalam setiap hal. Coba deh Farhan kasih tips nih buat teman-teman yang mau belajar English speech. Karena orang tuh kayak gini, kadang-kadang mereka tuh ngerti bahasa Inggrisnya tapi susah buat ngomong gitu. Kira-kira tuh gimana? Tips untuk yang ngerti bahasa Inggris Tapi susah ngomong. susah buat ngomong. Banyakin ngomong. Karena kalau misalnya kita ngerti aja kita nggak praktisin, bakal nggak bisa gitu. Jangan takut untuk salah grammar, jangan takut untuk salah to be, apa you are, you they, we, he, shit. Jangan pernah takut salah itu. Biasa aja, karena memang setiap orang belajar. Karena kita bukan native speaker. Even though juga native speaker banyak yang salah dalam penyebutan kata-kata itu kan yuk. Jadi memang jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk ngomong depan orang, jangan takut untuk membiasakan diri untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Keep going aja gitu. Dan lama-kelamaan kita juga kita bakal terlatih untuk ngomong dalam bahasa Inggris. Next, kira-kira goals Farhan apa? Sekarang kan udah di SMA kan ya? SMA. Ini goals apa nih? Goals selama di SMA atau goals Enggak, ini dulu. Goals untuk sepak terjangnya dulu di English speech. Jadi kalau misalkan sepak terjang Farhan sendiri dalam English speech di SMA sih masih ada, tapi nggak seambisi Farhan dulu. Karena SMA Farhan lebih fokus untuk ke depan Farhan lebih fokus ke Paskib, lebih fokus ke LTBB gitu lomba-lombanya. Jadi memang benar-benar English speech, storytelling, dai, Indonesian speech, itu semuanya Farhan habiskan di masa-masa SMP Farhan untuk lomba-lomba. Di SMA Farhan fokuskan dengan LTBB, Farhan fokuskan dengan organisasi, Farhan fokuskan dengan Paskib. Memang starter pack-nya untuk Farhan menuju ke masa depan Farhan yang Farhan cita-citakan gitu. Oh, jadi Farhan tertarik Paskib dan organisasi ya sekarang? Iya, bener banget.
Oke, tapi bahasa Inggrisnya yang pasti nggak akan pernah dilupain. Nggak akan pernah lupain dong, karena kan English kan memang bener-bener di international language kan. Apalagi Farhan sekarang Cambridge. Jadi di Jibel Farhan maksudnya di Cambridge kelas, dan di Cambridge kelas memang belajarnya selalu pakai bahasa Inggris, dan di situ kita mengenal namanya ESL, English as Second Language. Jadi memang kita menggunakan bahasa Inggris menjadi bahasa kita. Oh, jadi kalau di sekolah berarti selalu pakai bahasa Inggris? Iya, bahkan guru Farhan, guru bahasa Inggris Farhan, guru bahasa Inggris literatur Farhan ngomong, we don't learn English, but we speak English. Gitu. Kita nggak belajar Inggris tapi kita ngomong pakai bahasa Inggris. Gitu. Oke deh, wow. Oke guys, itu tadi kita udah ngobrol nih sama Farhan. Boleh nih terakhir Farhan closing statement deh tentang topik kita hari ini. Jadi memang buat teman-teman yang lagi pengen belajar English speech, pengen bisa English speech, pengen lomba English speech, dan pengen menang di bidang English speech, kita harus menjadikan diri kita sendiri sebagai support system kita. Karena nggak setiap orang bisa mensupport kita. Jadikan diri kita, jadikan tujuan kita sebagai support system kita, supaya kita bisa lebih maju dan kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Yeay, Farhan 2020. Farhan Keren 2020. banget. Itulah tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Farhan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan semoga teman-teman semuanya semakin semangat untuk belajar bahasa Inggris, untuk mencapai goals apapun skill passion yang pengen kita raih. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Farhan @FarhanSusilo. ya, dan jangan lupa follow aku juga @sasa_sakina. Dadah guys, terima kasih, bye. Terima kasih.